Fase perencanaan proyek TI. Fase perencanaan proyek TI yang pertama adalah merencanakan proyek, kemudian yang kedua adalah mempersiapkan proyek, dan yang ketiga adalah mendefinisikan rincian proyek. Di dalam merencanakan sebuah proyek, itu yang pertama adalah perencanaan strategi, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi subsistem pada proyek, kemudian yang ketiga menetapkan kendala proyek, dan yang keempat adalah menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi, jadi merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Di sini contoh adalah memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kemudian mengidentifikasi subproyek, yaitu untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, itu yang pertama, memperkirakan apa yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua, batasan dana yang diperkenankan. Yang ketiga, batasan waktu penyelesaian. Yang keempat, umur ekonomis proyek yang dibangun. Yang kelima, struktur organisasi. Dan yang keenam adalah peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Yang pertama, kriteria rasional, yaitu meningkatkan keuntungan, kemudian menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kemudian kebutuhan yang mendesak. Dan yang kedua adalah kriteria tidak rasional, yaitu manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek, menunjuk anggota tim, yaitu yang pertama adalah konsultan melalui tender, kemudian yang kedua personil perusahaan sendiri, dan yang ketiga adalah gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, yaitu mempunyai kelebihan waktu penyelesaian cepat, kemudian kualitas lebih baik. Dan menggunakan jasa konsultan itu mempunyai kelemahan biaya lebih tinggi, kemudian rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal, yaitu mempunyai kelemahan waktu penyelesaian lambat, kemudian hasil kurang berkualitas. Namun kelebihannya yaitu biaya lebih rendah, kemudian rahasia perusahaan terjamin. Yang terakhir, kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Jadi mempunyai kelebihan waktu penyelesaian lebih cepat, kemudian hasil sangat berkualitas. Dan mempunyai kelemahan biaya lebih tinggi, kemudian yang kedua rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, yang pertama alasan pengembangan, kemudian yang kedua apa sasarannya, kemudian yang ketiga dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, yaitu melakukan studi kelayakan. Yang pertama memahami lingkup proyek yang akan dibangun, kemudian yang kedua menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, jadi yang pertama adalah kelayakan teknik, kemudian yang kedua kelayakan hukum, yang ketiga kelayakan operasi, yang keempat kelayakan jadwal, kemudian yang kelima kelayakan ekonomi. Menilai kelayakan proyek, yang pertama kelayakan teknik, jadi kata kunci apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Kemudian hal-hal yang dipertimbangkan, yang pertama adalah ketersediaan alat dan teknologi di pasar, kemudian yang kedua ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Menilai kelayakan proyek, yang kedua kelayakan hukum,
Di sini apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Kemudian hal-hal yang dipertimbangkan, yang pertama adalah prosedur yang digunakan pada sistem. Kemudian yang kedua, teknologi jaringan yang digunakan. Menilai kelayakan proyek, yang ketiga kelayakan operasi. Jadi di sini apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Jadi hal-hal yang dipertimbangkan, kemampuan personel, kemudian kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan yang terakhir efisiensi dari sistem. Menilai kelayakan proyek, yang keempat yaitu kelayakan jadwal. Jadi dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama memanfaatkan waktu dengan efisien. Kemudian yang kedua, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Kemudian yang ketiga, gunakan program evaluation and review teknik. Menilai kelayakan proyek, yang kelima yaitu kelayakan ekonomi. Jadi apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama adalah besarnya dana yang diperlukan, kemudian manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan.